Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru ya. Raket yang akan kita bahas adalah raket dari brand Powermax yang serinya YT Rally. Ini bukan raket baru, raket yang keluar sudah lama ya, dan waktu itu sebenarnya ada yang request ya. Dan akhirnya baru sekarang saya bisa memberikan reviewnya guys ya. Jadi mohon maaf sekali yang kemarin sudah request ya, baru saya bisa datangkan sekarang guys. Ini raket bisa dikatakan raket yang harganya terjangkau sekali ya. Harganya nggak sampai 300.000 ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya untuk raket ini seperti apa. Karena ini masih video awal, jadi ini baru sebatas review spek dan detailnya. Kita akan lihat penampakan raketnya. Dan seperti biasa kita akan lihat untuk berat dan BP real di raket ini untuk mengetahui karakter raket ini seperti apa ya. Dan raket ini cocok buat siapa. Berhubung raket ini sudah terpasang senar dan sempat saya coba, jadi nanti sedikit saya akan memberikan first impression ya. Tapi ini masih dalam pemakaian terbatas. Kedepannya masih kita coba lagi guys ya. Oke, langsung aja kita mulai review Powermax GT Rally guys. Nah, kalau kalian cek di marketplace, ini harganya di bawah 300.000 ya. Ada yang 200 kecil, ada yang 200 besar ya, tergantung paketannya juga ya. Oke, raket ini sebenarnya ada beberapa seri, salah satunya YT Rally yang sedang saya pegang ini ya. Seri yang lain di sama-sama YT itu ada YT Power, ada YT Speed, kemudian ada YT Control kalau nggak salah ya. Apa yang membedakan masing-masing raketnya ya? Pada dasarnya sama, beratnya sama, 4U, grip size-nya, tensionnya, dan lain sebagainya ya. Yang membedakan yang paling utama itu di balance point-nya ya. Untuk yang power tentu aja BP-nya paling tinggi, kemudian yang YT speed tentu aja BP-nya paling rendah. Kalau yang rally dan kontrol itu dia di tengah-tengah. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Dan tentu aja tiap raket, tiap seri raket warnanya berbeda-beda juga guys. Untuk yang GT Rally ini warnanya dominan hitam, kemudian ada birunya, kemudian ada variasi goldnya. Finishingnya dibuat glossy ya. Dan secara desain ini biasa aja ya, tidak ada yang istimewa. Nah, untuk raket ini yang menarik memang jika dibandingkan dengan raket pada umumnya, raket ini memiliki bentuk frame yang tidak biasa, terutama kalau kita perhatikan di sekitar T-joint-nya ya. Ini seperti membentuk huruf Y. Nah, kalau biasanya kan dia modelnya kan kayak simetris gitu ya, tapi ini dia membentuk huruf Y. Tapi ini bukan raket pertama yang model T-joint-nya seperti ini. Raket-raket lain juga sudah ada yang mengaplikasikan model T-joint seperti ini ya. Sebelumnya kita pernah review Flex Power Gigantic ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan sama ya, model frame-nya sama, frame shape-nya sama, jumlah grommetnya sama ya. Oke, seperti itu ya. Jadi model-model seperti ini mungkin ya sudah ada cetakannya mungkin ya. Jadi brand-brand lain ya menyamakan ya. Oke, raket ini secara hitting area, ini kalau kita bandingkan dengan raket lain, memang yang ini dia lebih kecil guys ya. Jadi sama seperti gigantiknya ya, kalau gigantiknya kan semi compact ya. Nah, kalau kita bandingkan, nah di sini ada Samia dari Fly Power ya. Nah, bisa kalian perhatikan untuk yang Fly Power Samia ini hitting area-nya lebih besar. Hitting area lebih besar tentu aja sweet spot-nya lebih luas ya. Dan kalau kita sejajarkan seperti ini, depan belakang, dan di salah satu sisinya kita coba samakan ya. Nah, di sisi lainnya, nah tentu aja untuk yang YT Rally dia lebih masuk ya, lebih masuk ke dalam frame-nya Samia. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk YT Rally ini frame-nya dia semi compact ya. Frame shape-nya itu dia bukan aerobox ya, karena dia ada seperti lancip-lancipnya gitu ya. Jadi kombinasi frame yang semi compact kemudian frame shape-nya ada lancip-lancipnya, tentu aja raket ini seharusnya punya aerodinamika yang bagus ya. Nah, cakungan luar frame-nya dia sampai di bawah sini guys. Oke, raket ini menggunakan jumlah grommet 76, ada grommet U4 buah di bagian bawah guys. Oke, kemudian lebar poros frame-nya ini cenderung standar ya. Oke, kemudian keterangannya kita bisa lihat di bagian frame-nya. Di atas ini ada rally. Ini untuk menunjukkan seri raketnya ya. Kemudian di kiri dan kanan bagian bawah ya ada rally juga. Di baliknya kurang lebih sama ya, hanya itu aja. Oke, tujuannya seperti ini, ada logo Powermax guys, dan ini sudah ada yang lecet. Karena di bagian tijonya ini menurut saya kayak agak menjorok keluar ya. Jadi kalau kita masukkan raket ini ke dalam tas, kemudian kita tumpuk ya dengan raket lain, ini paling mudah, paling terkena gesekan ini guys ya. Makanya ini sudah lecet nih guys punya saya guys ya. Oke, kita ke bagian shaftnya ya. Nah, shaftnya ini diameternya 7 ya, 7 lebih nih guys ya. 7 lebih, cuma pastinya berapa kurang tahu, saya belum punya alat untuk mengukur ini guys ya.
Mungkin next kita akan coba usahakan punya penggaris khusus untuk ini ya. Oke, di bagian shaftnya di sini ada nama serinya JT Rally ya dengan tulisan berwarna gold gitu guys. Oke. Kemudian untuk spesifikasinya di sini ada 4U G1 ya, 4U-nya dengan berat 83 plus minus 3 gram, BP-nya 290 plus minus 3 mm. Panjangnya 675 ya. Kemudian di sini ada keterangannya developed in Korea ya. Sudah saya ukur panjangnya, dia tidak tepat 675 tapi 677 guys. Ya, jadi sedikit panjang ya, sedikit aja. Kemudian untuk beratnya ya. Nah, berat realnya ini di angka 87, sekian gram. Kalau dibulatkan 88 guys. Jadi beratnya naik guys ya, lari ya. Kemudian BP-nya 293, masih dalam batas toleransi guys. Jadi raketnya memang terasa berat ya, jatuhnya di 3U. BP-nya dia untungnya masih dalam batas toleransi ya. Oke, kemudian apalagi guys? Oke, kita ke bagian konnya. Nah, konnya seperti ini ya. Jadi antara shaft dengan konnya ini ada cekungannya dan modelnya ini kayak di Yonex Astrok. Dulu pernah kita review Astrok 100 game ya, modelnya konnya seperti ini ya. Nah, di bagian konnya kita bisa lihat di sini ada nama brandnya Formax, kemudian ada Asia Pacific Top. Nah, itu semacam penghargaan gitu. Kemudian logo nama brandnya lagi. Kemudian di sini ada bendera Korea ya, desain developed Korea ya. Oke, grip size-nya ini plastiknya udah saya lepas jadi lingkar gripnya ini di angka 8 guys. Oke, end cap-nya seperti ini ya. Nah, ini raketnya sudah terpasang senar ya, dan kemarin sempat kita coba dalam pemakaian yang terbatas ya. Secara pribadi kalau menurut saya ya, raket ini secara karakter sama seperti Flypower Argapura yang saya miliki ya. Beratnya 3U ya, cenderung berat ya, ini 88 ya realnya, kemudian BP-nya untungnya tidak terlalu tinggi. Jadi yang saya rasakan raket ini ya kurang lebih secara feel berat dan swingnya itu ada kemiripan dengan Flypower Argapura ya. Dan berhubung Flypower Argapura itu jadi raket andalan yang sering saya pakai belakangan ini, makanya untuk memakai raket ini saya lumayan suka ya, lumayan suka guys ya. Cuma memang ya materialnya tentu ini materialnya ya karena harganya segini ya tentunya berbeda ya, ada campurannya ya. Dan untuk tensionnya kalau nggak salah ini 33 lbs ya kalau saya cek di keterangan di beberapa lapak yang menjual raket ini ya, karena di bagian raketnya ini saya tidak menemukan untuk kekuatan tensionnya ada di berapa ya, ada berapa lbs ini kurang tahu ya. Nah, kemarin dalam pemakaian terbatas, kalau saya pribadi sih puas ya, suka juga dengan raket ini secara power dapat karena dia raketnya berat ya, BP-nya nggak terlalu tinggi, jadi ya untungnya masih enak lah ya. Nah, kalau misalkan ini beratnya sesuai ya, misalkan ya beratnya sesuai, BP-nya sesuai, tentu aja raket ini masuk raket tipe Alron, jadi enaknya merata ya. Karena ini saya dapatkan realnya 3U, jadi raketnya ini Alron dengan dominan atau kuat di powernya guys ya. Kalau buat saya pribadi sih saya suka dengan raket ini ya. Tapi buat teman-teman yang powernya masih biasa-biasa aja ya, kekuatan tangannya belum begitu bagus, pasti akan merasakan raket ini berat ya. Oke, seperti itu guys. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan raket ini, saran saya kalian request yang sesuai dengan speknya ya. Tapi kalau kalian yang mencari power ya, raket yang kekuatan powernya bagus ya, dan mungkin kalian kurang begitu mencari raket yang head heavy, kalian bisa mencoba ini ya. Salah satu alternatifnya ya dia beratnya lumayan, kemudian BP-nya nggak terlalu tinggi ya, itu juga enak untuk bermain power ya. Nah, raket ini kombinasinya bagus ya, kalau yang saya dapatkan ya, beratnya lumayan 3U ya, BP-nya untungnya nggak terlalu tinggi ya, dan ini frame-nya juga tidak terlalu besar ya. Jadi misalkan kalau tepat di area sweet spot ini impact-nya bisa bagus guys ya, bisa bagus ya. Cuma karena dia frame-nya tidak terlalu besar, jadi untuk yang pemula tentu kalian harus adaptasi ya, harus adaptasi karena hitting areanya terbatas. Sweet spot-nya juga tentu aja dia lebih kecil jika dibandingkan dengan raket dengan frame normal ya. Menurut saya raket ini untuk pemula ya bisa, tapi kalian harus adaptasi. Kalau untuk yang kelas intermediate menurut saya ini raketnya masuk ya guys ya, masuk juga dan bisa diandalkan. Kemarin saya pakai, saya lumayan puas juga ya dengan raket ini ya, meskipun harganya tidak seberapa mahalnya.
brandnya juga biasa, tapi secara feeling saya suka ya. Untuk stiffness-nya ini dia medium guys ya. Oke, mediumnya ini benar-benar medium ya. Tapi kalau kalian ada yang menanyakan cenderung kemana, stiff atau ke flex, kalau menurut saya ini mediumnya cenderung ke stiff ya. Oke, jadi ini menarik sekali ya. Powernya dapat, kemudian swingnya masih oke lah ya, lumayan. Kemudian untuk kontrolnya ini juga enak. Jadi menurut saya ini raketnya asik ya. Awal kemarin waktu belum dipakai, saya lihat beratnya, waduh kok beratnya kok lari ya guys ya. BP-nya untungnya nggak terlalu tinggi. Tapi setelah dipakai ternyata saya suka guys ya. Nah oke, sepertinya ini raketnya mantap ya. Nah untuk raket ini terpasang dengan senar JP Power guys ya. Kita pasangkan dengan senar ini Samurai Boost 63 dari JP Power ya, dengan tarikannya crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul ya, hitting soundnya seperti ini. Oke, seperti itu ya, kurang begitu nyaring memang karena ini hitting area-nya kecil guys ya. Ini saya mencoba senar ini ya karena kemarin di Li-Ning X-Force 40 lumayan enak guys ya senarnya ya, JP Power Samurai Boost 63 ya, hitting soundnya seperti ini. Lebih nyaring ya, karena dia materialnya tentu lebih bagus, kemudian hitting area-nya juga lebih luas, jadi hitting sound-nya lebih lumayan guys ya. Nah, tapi kemarin saya penasaran di apa guys ya, feel enak di senarnya. Ternyata di raket yang murah menurut saya lumayan juga guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk kita kali ini ya untuk Powermax YT Rally ya. Ini baru sekedar review awal, tapi tadi sedikit sudah saya berikan first impression-nya ya. Jadi menurut saya raket ini ya cocok buat kalian yang tipikal bermainnya allround ya, allroundnya cenderung ke power ya. Kalau buat pemula tentu aja kalian harus adaptasi dulu ya. Kalau misalkan kalian beli dapat yang berat ya, nah tentu kalian harus adaptasi di beratnya. Kemudian juga harus adaptasi di frame areanya guys ya. Buat intermediate menurut saya masuk ya, raket ini bisa diandalkan ya. Misalkan kalian budgetnya terbatas, tapi menginginkan raket yang tetap enak dan bisa diajak untuk bermain serius. Menurut saya ini raketnya masuk juga guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada review yang lainnya.